بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وإمامنا وقائدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang mana pada kesempatan di siang hari ini di pertengahan bulan Muharram 1445 Hijriah kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kesempatan untuk kita bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita, salah satunya berthalabul ilmi di tempat yang kita cintai ini, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan duduknya hadir kita tercatat di dalam catatan amal kita sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho dan surga nanti di hari akhir dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim dan pada kita semua umatnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan seputar ilmu akidah dan tema kita masih terkait dengan persoalan tentang iman dan Islam, yang mana kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan nawaqidul imani wal Islam atau pembatal-pembatal keimanan dan keislaman seorang muslim, yang mana kalau kita membaca beberapa literatur jemaah sekalian, biasanya yang lebih populer itu adalah pembatal iman, ya. Sepertinya jarang ada dalam beberapa literatur itu pembatal Islam. Tapi kita bedakan antara pembatal iman dan Islam karena urusan iman itu urusan akhirat. Tapi kalau Islam itu sesuatu yang dihukumi di dunia. Ya, jadi artinya jemaah sekalian, bisa jadi ada orang di dunia dihukumi Islam, tapi rupanya di akhirat imannya batal. Ya, ketika misalnya dia zohirnya sih muslim, ya meninggalnya kita sholati, tapi rupanya di akhirat Allah tidak mengakui imannya, waliyadzubillah. Atau sebaliknya, ada orang yang mungkin menurut kita Pak, zohirnya dia bukan muslim, akhirnya dia ketika meninggal tidak disolati misalnya. Tapi rupanya Pak, dalam kesendiriannya dia sempat bersyahadat dan kita nggak tahu. Rupanya nanti di akhirat dia termasuk orang yang beriman. Makanya iman itu urusan batin, sedangkan Islam itu urusan zohir. Ada hal-hal yang bisa membatalkan iman, ada hal-hal yang bisa membatalkan Islam. Ya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebagian dari pembatal iman. Ya. Dan pembatal iman yang kita sudah bahas itu Pak, malah sebenarnya adalah pembatal iman yang memang kita nggak bisa menghukuminya secara zohir. Kenapa? Karena pembatal iman yang pertama ini adalah terkait dengan keyakinan. Dan keyakinan itu ya kita nggak bisa menghukumi keyakinan seseorang. Ya. Tetapi pembatal keimanan berikutnya, nah ini yang bisa kita jadikan sebagai standar ya untuk kita mengatakan apakah imannya masih ada atau tidak. Yaitu pembatal keimanan yang muncul dari perkataan. Ya. Tapi muncul dari perkataan ini Pak, munculnya adalah secara sadar. Jadi kalau munculnya pas ngelindur tidur ya nggak bisa dihukumi Pak ya. Yang dalam kondisi sadar. Nah apa saja ucapan-ucapan ya yang bisa membatalkan keimanan seorang mukmin. Nah ini saya baca, tidak saya buat per poin Pak ya. Kita bacakan apa yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah jilid 22 dari halaman 184 sampai 185. Jadi dikatakan dalam kitab ini, ittafaqal fuqaha'u ala anna man sabballaha ta'ala kafar. Para ulama bersepakat siapapun yang mencela Allah maka dia telah kafir. Ya. Mencela Allah itu adalah kafir. Tapi Pak kira-kira ucapan sebagian orang Pak yang mengatakan, oh Allah tidak adil, yang satu kaya yang satu miskin, itu celaan atau bukan Pak? Ya orang kecewa misalnya, orang kecewa gitu. Lalu dia mengatakan Allah tidak adil, Allah apa misalnya. Itu sebenarnya bisa saja Pak, sadar tidak sadar masuk kategori mencela.
Ya, makanya kalau sudah terucap seperti ini langsung istighfar dan ngulangin 2 kalimat syahadat. Khawatirnya itu keluar dari Islam. Ya. Jadi mencela Allah itu tidak boleh. Ya. Termasuk menisbatkan apa-apa yang tidak layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu juga tidak termasuk dibolehkan, bahkan bisa membatalkan iman. Nah, bahkan jemaah sekalian kata para ulama, sawaun kana mazijan au mazihan au jadan au mustahzian. Apakah ucapan tadi diucapkan secara sungguh-sungguh atau main-main? Ya, jadi main-main terkait dengan kemuliaan Allah itu pun bagian dari pembatal keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66, "Wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Nah, ini dan ketika kalian ya atau ketika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, maksudnya orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad, Pak ya. Nah, orang munafik di zaman Nabi Muhammad itu ya apa kadang yang namanya munafik sebenarnya tidak senang dengan Islam, Pak, tapi ngaku muslim, namun di belakang Nabi ngomongin sesuatu yang menghina Allah dan Rasul gitu kan. Tapi ketika diklarifikasi, apa jawaban mereka, Pak? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya main-main. Jadi artinya enggak sungguh-sungguh gitu. Tapi apa jawaban Allah, Pak, ketika mereka mengatakan begini? Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, katakan kepada mereka ya Muhammad, apakah tentang Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mempermainkannya, memperolok-oloknya? La ta'taziru, tidak usah kalian minta maaf kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir. Jadi minta maafnya enggak diterima gitu, Pak ya. Sampai betul-betul dia imannya ini murni batin dan zahir ya. Baik, termasuk yang juga menyebabkan ucapan itu membuat seseorang batal imannya, wa hukmu sabbihi sallallahu alaihi wasallam murtaddun bila khilaf. Kata para ulama juga, Pak, mencela Nabi Muhammad juga termasuk murtad. Ya, misalnya apa, Pak? Yang sering kita dengar dari orang-orang yang enggak suka dengan Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad itu pedofilia. Apa pedofilia, Pak? Hah? Suka sama anak kecil gitu ya, karena menikah dengan Aisyah di umur 6 tahun atau 9 tahun, Pak? Hah? 6 tahun, 9 tahun? Intinya di waktu kecil lah gitu ya. Atau misalnya Nabi Muhammad dicela, Pak, oh Nabi Muhammad tuh suka perempuan gitu karena istrinya banyak misalnya. Nah, ucapan-ucapan seperti ini, Pak, itu termasuk bentuk kemurtadan kalau tujuannya untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi hati-hati dengan ucapan seperti ini. Maka kita juga, Pak, kalau membaca sejarah para rasul harus hati-hati juga sebenarnya. Jangan menggunakan akal kita ketika membaca ayat-ayat yang kesannya ya, ada kesannya para nabi itu kemudian seakan melakukan sesuatu yang enggak etis misalnya. Nah, itu harus hati-hati ya. Nanti akan kita beri contoh beberapa hal, Pak. Wa yu'tabaru sabban lahu, dan termasuk menghina Rasulullah SAW yang bisa membuat seseorang menjadi murtad, man alhaqa bihi sallallahu alaihi wasallam aiban au naqsan. Ya, yaitu siapapun yang menisbatkan kepada Nabi Muhammad itu aib dan kekurangan. Fi nafsihi, pada dirinya, au nasabihi, bahkan pada nasabnya, Pak. Mengatakan bahwa misalnya Nabi itu nasabnya adalah nasab dari anak zina misalnya. Nah, itu termasuk murtad. Au dinihi, atau kekurangan itu ada pada agamanya. Ya. Au khoslatin min khisalih, atau pada sifat-sifat beliau. Au izdarahu, ya. Atau kemudian menolak ajarannya, au arrada bihi, au la'anah, atau melaknatnya, au syatamah, atau menghinanya, au abah, atau menisbatkan aib kepadanya, au qadzafah. Qadzafah itu artinya menisbatkan sebagai perbuatan zina kepadanya, au istakhaffa bihi wa nahwa dzalik, ataupun setiap bentuk merendahkan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ucapan yang sempat viral pada waktu yang lalu, Pak, ini wallahualam ya. Mudah-mudahan sih kalau yang mengucapkannya sadar itu salah, dia bertaubat gitu. Pernah kan, Pak, sempat viral, Pak? Ada yang bilang, oh Nabi Muhammad waktu kecilnya rembes ingusan gitu. Ingusan itu nisbat aib atau nisbat bukan aib, Pak? Atau Nabi Muhammad itu kalau seperti kita zaman hari ini misalnya biasa juga nyolong jambu juga. Kan ada ucapan-ucapan seperti itu, Pak Iman ya. Bisa jadi sih dia tidak dalam rangka niat untuk mencela, tapi masalahnya dikhawatirkan. Ya, bentuk merendah, kalimat-kalimat yang kesannya itu merendahkan masuk kategori mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti ini. Termasuk jamaah sekalian kata para ulama, wa minal anbiya,
Begitu juga dengan para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad. Kalau tadi kan Nabi Muhammad ya. Begitu juga dengan para nabi yang lain. Manhum mahalu ittifaq ala nubuwatim. Tapi dengan syarat bahwa mereka adalah orang-orang yang disepakati kenabiannya. Artinya begini Pak. Ada orang-orang yang dimuliakan di dalam Al-Quran. Tapi ada yang disepakati sebagai nabi, ada yang tidak disepakati sebagai nabi. Nah, para ulama sepakat telah batal imannya mencela orang yang disepakati sebagai nabi di dalam Al-Quran. Tapi kalau masih diperselisihkan kenabiannya, ini masih wilayah khilafiyah. Tidak sampai murtad, hanya saja masuk kategori fasik. Ya, beda antara murtad dengan fasik. Misalnya siapa Pak? Yang disepakati nabi. Banyak ya, 25 nabi yang kita kenal. Ya, misalnya nih di antara Pak, di antara tafsir yang perlu kita luruskan ini ya, sebagian orang mungkin ada yang jatuh kepada kesalahan. Misalnya Nabi Yunus alaihissalam Pak. Nabi Yunus itu disepakati nggak kenabiannya? Nabi Yunus, sepakati kan? Pernah nggak dengar Pak? Pernah nggak dengar ada cerita-cerita bahwa, atau dalam Al-Quran disebutkan juga ya, Nabi Yunus itu melarikan diri karena nggak bisa bersabar kepada kaumnya. Pernah dengar kayak gitu Pak? Akhirnya beliau kemudian apa? Ditelan oleh ikan paus gitu ya. Nah ini kalimat melarikan diri Pak, atau malah mungkin yang lebih ekstrim berkhianat kepada risalah, tidak mau menyampaikan karena kaumnya tidak menerima, ini termasuk bentuk penghinaan yang harus hati-hati Pak. Ya, tafsir yang menurut saya paling baik ketika kita membaca kisah Nabi Yunus Pak, kenapa beliau kemudian pergi dari kaumnya, bukan karena beliau tidak bersabar atau berkhianat terhadap risalah, tapi atas dasar rahmat Allah, rahmat dirinya kepada kaumnya Pak. Karena Nabi Yunus alaihissalam itu tahu kalau kaumnya tetap kekeh tidak mau beriman, tiba-tiba datang malaikat, nah maka beliau sudah tidak bisa lagi menahan malaikat itu untuk menjatuhkan azab kepada kaumnya. Maka beliau kemudian pergi sebelum datang malaikat itu. Seperti apa Pak contohnya Pak? Kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya, kaum Nabi Lut itu kan, Nabi Lut kan masih bersama dengan kaumnya Pak. Tiba-tiba didatangi oleh 2 malaikat gitu kan. Dan akhirnya menginformasikan, wahai Lut malam ini kamu pergi dan jangan melihat ke belakang. Kenapa? Karena kaumnya akan dibinasakan malam itu juga. Nah Nabi Yunus tidak mau kaumnya seperti itu. Akhirnya beliau kemudian pergi dari kaumnya dan akhirnya Allah takdirkan tidak jadi diturunkan azab dan malah kemudian kaumnya beriman. Nah setelah beriman barulah kemudian Nabi Yunus kembali lagi kepada kaumnya. Nah jadi kita tidak boleh mengatakan, wah Nabi Yunus berkhianat terhadap risalahnya, atau Nabi Yunus, kalau bahasa kita hari ini apa Pak? Hah? Ya apa misalnya bahasa orang yang kalau sebelum bertanding itu udah apa istilahnya Pak? Udah keok, udah bukan keok. Bisa kita hari ini ya. Misalnya ya pokoknya bahasa-bahasa yang merendahkan lah gitu ya. Dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang rasul. Nah itu nggak boleh. Ya, menisbatkan hal-hal seperti ini termasuk kemurtadan. Meskipun kepada Nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Pak, yang kalau kita membaca beberapa penghinaan dari Bani Israel kepada para nabi terdahulu tua itu sudah masuk kategori kafir semua. Ya. Misalnya mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu adalah orang yang pertama minum khamar. Ya, bahkan difilmkan Pak di Hollywood. Pernah nonton film Noah Pak? Nah, ini para sufi semua atau bukan nih Pak? Pernah nggak? Itu tahun 2000 berapa tuh? Itu setelah film ini Pak, setelah film yang viral tentang hari kiamat 2012 itu, film kan sempat ada Pak 2012 film hari kiamat kan? Ya, walaupun nanti selamat pakai kapal, pesawat apa gitu ya. Terus setelah itu muncul lagi Pak film Noah judulnya gitu ya. Diceritakan Noah itu kemudian bersedih karena kaumnya diazab dengan banjir. Gara-gara sedih itu Pak ketemu anggur, anggurnya diperas sama beliau, kemudian diminum mabuk. Silakan tonton film ini kalau nggak percaya gitu. Itu ada. Jadi mereka menisbatkan yang pertama kali mabuk itu Nabi Nuh alaihissalam. Ya, bahkan beberapa saya pernah baca juga beberapa isi dari kitab-kitab perjanjian lama itu ya. Bahwa Nabi Lut alaihissalam itu Pak ketika kemudian menyelamatkan diri bersama dengan 2 anak perempuannya. Beliau kemudian tinggal di suatu gua, anak perempuannya kemudian membuat suatu siasat Pak. Ini kita nggak ada lagi laki-laki, tapi kita harus melanjutkan keturunan. Akhirnya bapaknya dibuat mabuk dan kemudian berzina dengan anaknya sendiri. Yaitu Nabi Lut alaihissalam. Kira-kira kita sebagai seorang mukmin Pak percaya nggak dengan kisah-kisah kayak gitu? Ya nggak mungkin.
mungkin gitu kan. Persoalannya yaitu tadi karena Al-Quran mengatakan yuharrifunal kalima amma wadhihi. Al-Quran sudah mengatakan Pak bahwa ahli kitab terdahulu berani mengotak-atik kitab-kitab mereka. Bahkan nabi-nabi dinisbatkan kepada mereka hal-hal yang menyimpang. Nah, yang jadi masalah Pak kalau kita membaca Al-Quran kok ketemu tafsir-tafsir seperti ini kalau kita belajar ilmu Al-Quran namanya disebut Israiliyat. Jadi saya tidak mengingkari Pak di dalam tafsir-tafsir para ulama juga ada yang mengutip tafsir-tafsir dari Bani Israel ya dari kisah-kisah yang menyimpang seperti ini. Ya disebutkan bahwa Nabi Daud kisah Nabi Daud itu Pak. Nabi Daud itu pelakor ya. Dia berusaha untuk mengambil istri orang. Nabi Sulaiman di akhir hayatnya kemudian kafir waliyadzubillah gara-gara istri-istrinya yang menghasutnya biar kafir. Nah itu ada kisah-kisah kayak gitu Pak. Di Israiliyat ada, di dalam kitab terdahulu yang dirubah-rubah juga ada. Tapi bagi kita seorang mukmin yang belajar akidah maka akan tegas kita katakan ini adalah berita dusta. Kenapa? Karena tidak mungkin nabi yang menjadi manusia yang harus kita contoh memiliki sifat seperti ini ya. Dan menghina para nabi dengan seperti itu adalah termasuk kekafiran ya. Tapi dengan catatan ya, menghina yang masuk kategori kafir yang tadi saya katakan Pak, kalau disepakati sebagai nabi. Adapun untuk yang lain ya, misalnya yang masih diperselisihkan ya kata para ulama wa in kana nabiyyan ghairu maqtu'in binubuwatihi ya faman syabbaha zujira wa uddiba wa nukila bihi. Tapi kalau sosok-sosok manusia soleh di dalam Al-Quran dan hadis yang tidak disepakati kenabiannya maka menghinanya tidak sampai kafir tapi layak untuk dihukum oleh pemerintah sebagai bentuk kefasikan. Ya, misalnya siapa Pak? Sosok manusia soleh tapi diperselisihkan kenabiannya. Luqman misalnya Pak. Luqmanul Hakim. Itu nabi atau bukan? Nah, ada nggak 25 nabi namanya Luqman? Nggak ada kan? Nah, itu diperselisihkan Pak. Sebagian ulama mengatakan Luqman bukan nabi karena beliau statusnya seorang budak. Ya, kenapa? Karena nabi tidak mungkin berasal dari budak. Ya. Ada juga sosok yang diperselisihkan Pak. Misalnya seperti Zulkarnain. Ya, disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Walaupun Zulkarnain itu bukan nama sebenarnya. Zulkarnain itu gelar ya. Karena beliau menggunakan topi yang ada 2 tanduknya. Ya, kalau di kita jadi nama Pak. Walaupun yang punya nama itu nggak punya tanduk Pak. Itu. Zulkarnain itu artinya yang punya tanduk ya. Kornun itu artinya tanduk ya. Kornain itu dua tanduk. Nah itu juga termasuk sosok yang diperselisihkan. Ya. Bahkan kalau misalnya Pak kita membaca beberapa pendapat para ulama tentang siapa Zulkarnain. Ya, siapa Pak Zulkarnain yang sering kali disebut-sebut? Hah? Ada yang mengatakan kan raja terkenal dari Makedonia itu siapa? Alexander the Great ya. Padahal kalau kita tonton film Hollywood misalnya Pak tentang Alexander the Great, wah itu kan siapa Alexander the Great itu Pak? Dari sisi kekuatannya ya nggak ingkari, tapi dari sisi moralitasnya Pak siapa Alexander the Great itu? Nah, di film itu saya pernah nonton juga filmnya Pak. Dia diceritakan Alexander the Great itu adalah sosok raja yang suka kepada sesama jenis. Ya, makanya dia nggak pernah menikah tapi punya banyak pembantu-pembantu laki-laki yang dia sukai gitu. Nah itu kan kalau misalnya nih Pak ada yang mengatakan seperti itu kepada Zulkarnain ya memang sih tidak sampai dia dikatakan kafir karena Zulkarnain diperselisihkan seorang nabi atau bukan gitu ya. Tapi ada yang mengatakan juga Pak ada penelitian dari seorang ulama Saudi ya, saya lupa siapa namanya, udah diterjemahkan bukunya ke bahasa Indonesia. Zulkarnain itu katanya adalah nabi untuk bangsa Mesir. Karena begini Pak, Nabi Musa itu nabi untuk siapa? Bani Israel atau bangsa Mesir? Bani Israel kan? Terus bangsa Mesir sendiri siapa yang mendakwahi ajaran tauhid? Hah? Nabi Yusuf juga bukan Pak, Nabi Yusuf juga bukan. Walaupun tinggal di Mesir. Ya. Nah ada yang mengatakan Pak, nabi untuk bangsa Mesir itu adalah sosok manusia yang diisyaratkan oleh Al-Quran tapi tidak tegas namanya siapa. Yaitu orang yang ketika Nabi Musa memukul seorang Kipti, lalu kemudian orang Kipti ini mati dalam satu pukulan gitu ya. Lalu akhirnya tersiar kabar di Mesir saat itu sampai kemudian Fir'aun berusaha untuk menangkap Musa. Nah ketika kemudian kabar itu tersebar, tiba-tiba apa Pak diceritakan dalam Al-Quran? Wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a.
Ya, ada seorang laki-laki datang menemui Musa dan mengatakan Firaun ingin menangkapmu. Nah, orang ini Pak, siapa ini orang ini Pak? Nah, kalau penasaran nanti kita cari di padang mahsyar Pak. Siapa orangnya? Orang ini sebagian ulama ada yang mengatakan Pak, orang ini nantinya akan menjadi orang yang beriman kepada Nabi Musa. Tapi saat itu Musa belum jadi rasul. Ya, karena ketika Musa melarikan diri dari Firaun, Pak, beliau belum menjadi nabi. Beliau baru menjadi nabi itu setelah menikah dengan siapa? Siapa? Ini saya nanya-nanya kayak gini biar kita juga kalau nanti ketemu Nabi Musa nggak malu Pak sama beliau. Anak siapa Pak? Anaknya Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib yang diutus kepada suku Madian. Ya. Nah, setelah beliau menikah dengan anak Nabi Syuaib kan akhirnya beliau pingin pergi lagi, pingin pulang ke Mesir kan, di situ ketemu di di Bukit Tursina, akhirnya dijadikan sebagai rasul. Nah, menariknya Pak, ketika beliau kemudian datang ke Firaun ya untuk meminta kepada Firaun membebaskan Bani Israel agar pergi bersama Nabi Musa alaihissalam, Firaun saat itu ingin membunuhnya Pak. Ya, ketika Firaun ingin membunuhnya, tiba-tiba ada orang juga yang sama di majelis Firaun itu mengatakan ataqtulu rajulan an yaqula rabbiyallah. Ya, wahai Firaun, kenapa engkau ingin membunuh sosok manusia yang dengan keyakinannya sendiri dia mengatakan Tuhanku adalah Allah. Nah, menurut asumsi dari penyusun kitab ini, saya lupa nama kitabnya apa Pak ya, itu dari Arab Saudi. Dia mengatakan bahwa Firaun tidak berani mengeksekusi mati orang yang ada di majelis Firaun ini tadi Pak. Karena rupanya orang ini nanti kata asumsi dia adalah putra mahkotanya Firaun. Yang kemudian setelah Firaun tenggelam di laut Merah ya, kemudian dia menjadi raja dan sekaligus menjadi rasul untuk bangsa Mesir. Nah, belakangan Pak, nanti ceritanya itu berlanjut ketika dia jadi raja dan mengajarkan tauhid, pendeta-pendeta yang saat itu menyembah Firaun memberontak. Dan ketika memberontak akhirnya dia hijrah ke Cina, hijrah ke banyak tempat yang akhirnya kita kenal dengan nama Zulkarnain. Nah, jadi menurut penelitian ini mengatakan Zulkarnain itulah yang nanti akan menjadi nabi untuk bangsa Mesir. Tapi ini kan asumsi, ini kan asumsi. Ya. Masalah apakah itu benar atau tidak, wallahu a'lam. Karena Allah tidak menegaskan bahwa Zulkarnain adalah seorang rasul atau nabi. Ya. Ini banyak versi Pak. Ada yang mengatakan bahwa Zulkarnain itu Alexander the Great. Ada juga yang mengatakan Zulkarnain itu pendiri Imperium Persia, ya, Darius Agung. Ada juga yang mengatakan bahwa Zulkarnain itu adalah yang tadi saya sebutkan, ya, putra mahkota Firaun yang bernama Amonhatep. Bukan Amonhatep, maaf, yang bernama Akhenaton. Ya, Akhenaton di atasnya yang menjadi Firaun yang di masa Musa itu adalah Amonhatep. Ada yang bilang Ramses II dan lain-lain. Nah, jadi intinya jemaah sekalian, banyak sosok-sosok manusia disebutkan dalam Al-Qur'an tapi tidak ditegaskan sebagai seorang rasul. Bahkan Khidir saja Pak, nabi atau bukan? Ada nggak dalam Al-Quran Nabi Khidir? Nggak ada dalam Al-Quran. Baca di surah Al-Kahfi Pak. Dalam surah Al-Kahfi itu Khidir itu tidak disebut Khidir tapi disebut rajulun soleh. Laki-laki yang soleh. Ya. Nah, jadi maka sosok-sosok seperti ini ya, kalaupun banyak cerita-cerita yang berada di sekitaran mereka dan cerita itu kemudian sedikit ada unsur merendahkan mereka, maka menceritakannya tidak masuk kategori menghina seorang nabi. Tapi sesuatu yang tidak layak karena mereka adalah sosok-sosok yang dimuliakan di dalam Al-Quran. Ya. Tapi kalau menyebut-nyebut menghina-hina Abu Jahal, Abu Lahab Pak, Abu Lahab lah yang disebutkan dalam Al-Quran atau Fir'aun, boleh nggak Pak? Termasuk ghibah nggak? Menggibahi Abu Lahab sama Fir'aun boleh nggak Pak? Ya boleh saja karena para ulama juga membolehkan. Ghibah untuk bisa mencegah kezaliman itu sesuatu yang dibolehkan. Ya, atau untuk menjadi contoh bagi orang lain itu dibolehkan. Ya. Baik, nah jadi termasuk kekafiran menghina para nabi, termasuk menghina Nabi Muhammad, termasuk para nabi yang lain yang disepakati. Baik, kemudian tambahannya lagi jemaah sekalian, termasuk ucapan yang bisa membuat kafir adalah ittafaqul fuqaha ala anna man qadhafa Aisyah. Para ulama bersepakat siapapun yang menuduh Aisyah berzina, qazafa itu artinya menuduh berzina, maka dia telah kafir juga. Ya, kenapa? Faqad kadzdzaba sharihal Qur'an alladzi nazala bihaqqiha. Karena sama saja dengan dia telah mendustakan ayat Al-Qur'an yang telah mensucikan Aisyah dari tuduhan zina. Di mana Allah kemudian
menurunkan ayat mensucikan Aisyah dari tuduhan zina, yaitu surah An-Nur ayat 17, ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Ya Allah menasehati kalian atau memperingatkan kalian jangan mengulangi lagi tuduhan itu setelah turun ayat ini. Artinya Pak, dahulu memang ada beberapa sahabat ya seperti Hasan bin Thabit, kemudian ada lagi beberapa sahabat yang kemudian bertaubat karena termakan hasutan orang-orang munafik yang mengatakan Aisyah telah berbuat zina. Tapi yang jadi masalah Pak, hari ini masih ada yang menuduh Aisyah berzina. Bahkan di bulan Muharram ini Pak. Siapa? Walaupun gak semuanya Pak ya, ada syia-syia yang ekstrim aja. Tapi Pak luar biasanya kata Bu Yayah ya Pak. Saya pernah nonton video Bu Yayah ya, ulama di Cirebon. Beliau mengatakan begini Pak, Allah itu luar biasa ya. Orang-orang yang menuduh Aisyah berzina, kan begini Pak, tuduhan zina itu kan termasuk qazaf kalau dalam hukum Islam ya. Jadi seorang yang menuduh orang yang baik-baik berzina itu kan kalau dalam pidana Islam dia dicambuk sebanyak berapa? 80 kali. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah kata Al-Qur'an. Yang menuduh seorang yang baik-baik berzina maka dia dihukum dengan cambukan sebanyak 80 kali cambukan. Nah, ada orang-orang yang masih menuduh Aisyah berzina Pak, nggak bisa dihukum dengan cambukan karena itu bagian keyakinan mereka, tapi mereka mencambuk dirinya sendiri. Ada nggak itu Pak? Jadi kata Bu Yayah ya Pak, Allah tuh luar biasa mensucikan Aisyah. Sadar nggak sadar mereka telah menghukum diri mereka di dunia, belum lagi dia nanti di akhirat. Jadi mereka ketika sambil ngomong Aisyah penzina, mukulin diri, cetak, bahkan mukulin punggungnya kayak gini. Ya sama aja seperti dia mencabut diri sendiri kan. Nah, jadi kata beliau ini bukti bahwa Allah membersihkan nama Aisyah di dunia dan juga di akhirat. Nah, tapi kalau ada orang Islam yang kemudian tidak ikut paham Syiah seperti ini Pak, tapi juga berani menuduh Aisyah berzina, ya jelas itu telah kafir. Kafirnya Pak bukan karena menuduh Aisyah berzina. Ya, bukan di situ titik kekafirannya, tapi karena mendustakan ayat Al-Qur'an yang mensucikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mirip seperti gini Pak, mirip seperti gini. Saya kasih analogi Pak. Di dalam Islam itu ya, ini khususnya untuk ibu-ibu juga harus paham nih ya. Di dalam Islam itu Pak ada syariat poligami. Ya. Dan ada praktek poligami dari sebagian orang Islam. Nah, kalau ada orang Islam Pak yang praktek poligaminya nggak ideal, dia mendolimi istri keduanya dan seterusnya, nggak berbuat adil kepada mereka, yang disalahkan itu syariat poligaminya atau praktek poligaminya? Praktek poligaminya, ya, praktek poligaminya. Namun kalau kemudian Pak ada orang sampai berlebihan mengatakan bahwa Islam tidak adil karena menghalalkan poligami bagi laki-laki, maka ucapan seperti ini sebenarnya masuk kategori kafir juga. Bukan karena dia mengingkari poligaminya, tapi mengingkari ayat Al-Quran yang membolehkan poligami itu. Ya, termasuk juga syariat talak. Ya, memang sih kebanyakan yang namanya perceraian itu kan pasti negatif umumnya Pak ya. Ada yang menganggap orang cerai positif. Rata-rata kan namanya cerai itu negatif Pak. Tapi cerai itu Pak disyariatkan nggak di dalam Al-Quran? Disyariatkan, bahkan bukan hanya disyariatkan, dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu juga pernah bercerai Pak. Ya, tapi apakah gara-gara kita katakan perceraian itu negatif, lalu kita katakan wah syariat Islam itu punya ajaran yang negatif? Atau menuduh Nabi Muhammad telah melakukan sesuatu yang buruk dalam hubungan keluarganya. Ya, makanya saya pribadi nggak setuju Pak mengatakan yang namanya cerai itu otomatis gagal rumah tangganya. Belum tentu. Yang gagal itu adalah kalau cerainya nggak benar. Cerainya gara-gara selingkuh gitu ya. Cerainya gara-gara cerai tapi bermusuhan. Cerai anaknya nggak diajarkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, itu baru nggak benar itu Pak. Misalnya gini, cerai gitu ya. Setelah cerai anaknya ikut siapa biasanya kalau setelah cerai Pak? Umumnya. Ini suami istri kalau cerai umumnya anaknya ikut siapa? Ibunya ya. Nah sekarang saya tanya Pak, kira-kira ada nggak atau banyak nggak ya seorang ibu ketika bercerai dengan suaminya dia ngajar anaknya itu untuk durhaka sama bapaknya? Ada nggak Pak? Bapak kamu itu nggak benar gitu, jahat atau apa gitu ya, gara-gara dia masih emosi dengan suaminya. Ini kan nggak benar sebenarnya Pak. Cerai seperti inilah yang ditentang di dalam Islam gitu ya. Tapi kalau cerai itu malah menjadi solusi ya, maka Islam ya tetap membolehkannya dan mensyariatkannya ya. Maka bedakan antara kita tidak setuju dengan praktek suatu syariat dengan syariat itu sendiri. Karena ketika kita tidak setuju dengan syariat itu sendiri Pak, maka kita telah murtad sebab mengingkari ayat
Al-Quran. Nah, maka para ulama juga sepakat Pak bahwa yang menyebabkan murtadnya seseorang ketika menghina seorang wanita penzina itu kalau sosok Aisyah. Tapi kalau untuk istri-istri Nabi yang lain Pak tidak sampai masuk kategori murtad, tapi masuk kategori kefasikan saja ya. Karena terkait dengan ayat Al-Quran. Baik, ini termasuk ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan murtad ya. Baik, dan ucapan-ucapan lain lah jemaah sekalian ya, yang intinya adalah menghina dan merendahkan ajaran Islam yang masuk kategori pokok-pokok ajaran. Nah, itu masuk kategori pembatal keimanan dari sisi perkataan. Dan mungkin udah jam berapa Pak? Mungkin saya cukupkan di sini ya. Nih kalau berikutnya nih nanti perbuatan nih banyak nanti Pak. Perbuatannya sama, ada banyak hal yang kemudian bisa menyebabkan murtad dari sisi perbuatan ya. Mungkin ada sisa waktu Pak, ada yang mau bertanya Pak? Silakan. Mungkin kira-kira ucapan ini apakah murtad atau tidak? Kalau pernah misalnya ragu. Ya, silakan Pak. Hmm. Kalau menurut saya sih tidak jatuh kepada sampai sabun ya atau mengejek. Hanya saja Pak, hanya saja dari sisi ucapan tidak ada masalah. Karena gini, ada memang sebagian mazhab dalam masalah fikih ya, itu tekstual sekali untuk mengambil apa yang datang dari Rasulullah. Misalnya seperti zakat fitrah Pak. Ya, seperti zakat fitrah itu ada mazhab yang mengatakan zakat fitrah itu hanya sah dengan apa yang ditunaikan oleh Rasulullah, namanya mazhab Zahiri. Ya, namanya mazhab Zahiri. Maka mazhab Zahiri itu mengatakan yang sah itu ya hanya kurma, gandum dan apa yang ditunaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk zakat pertanian. Ya, zakat pertanian beras itu nggak wajib bagi mereka untuk ditunaikan zakatnya, Pak. Karena di zaman Nabi belum ada pertanian beras, ya, yang ada adalah kurma, gandum dan semacamnya. Nah, jadi kalau ucapan-ucapan ini dalam konteks hanya perbedaan masalah fikih saja, tidak sampai ada nada-nada merendahkan atau menisbatkan dalam tanda kutip kejadulan di masa Nabi gitu ya. Ya itu tidak sampailah keluar dari Islam. Hanya saja Pak, cara berpikir seperti ini yang kemudian membatasi praktek beragama sesuai dengan apa yang ada di zaman Nabi saja, ya. Apakah misalnya misalnya ucapannya dalam rangka untuk menganggap kita hari ini misalnya gini, untuk menentang yang namanya bid'ah misalnya Pak ya. Lalu memberi contoh di zaman Nabi tidak ada HP misalnya gitu kan. Artinya kalau ini tujuan hatinya ingin merendahkan ajaran bid'ah misalnya Pak ya. Padahal kan HP itu bid'ah atau bukan sih Pak HP itu Pak? Hah? Kalau saya Pak berpendapat HP itu bid'ah. Iya, karena definisi bid'ah itu apa yang tidak ada di zaman Nabi. Ya, tidak apa yang tidak ada di zaman Nabi. Mau dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia. Hanya saja saya mengikuti pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi 5 hukum. Mau dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Bisa dia wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Tapi kadang memang Pak ada yang berlebihan sampai kemudian mencela ajaran bid'ah dengan menggunakan contoh-contoh yang sebenarnya sih itu sudah dipahami bahwa itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Ya, misalnya tadi contohnya, di zaman Nabi nggak ada HP, berarti bid'ah itu boleh, tapi dalam rangka untuk mencela ajaran bid'ah misalnya. Padahal bid'ah itu ajaran gitu Pak ya. Masalah perbedaan pendapat tentang makna bid'ah itu apa, itu wilayah khilafiyah di kalangan ulama. Tapi kalau kemudian dalam rangka untuk merendahkan ajaran bid'ah, apakah untuk kemudian mudah membid'ahkan orang lain atau malah menganggap bid'ah itu nggak penting, nah, ini tidak sampai keluar daripada ajaran Islam, hanya saja khawatirnya masuk kepada kefasikan. Ya, jadi ucapan-ucapan yang kategorinya tidak sampai menentang ajaran Islam itu bisa saja jatuhnya kepada kefasikan. Nah, dan bedakan antara murtad dengan fasik Pak. Ya, fasik itu maksiat, tapi murtad itu bukan hanya Tapi gini Pak, dari sisi istilah fasik lebih luas daripada murtad. Setiap murtad adalah fasik, tapi tidak setiap fasik adalah murtad. Ya. Karena fasik itu artinya keluar dari ajaran Islam. Tapi keluar dari ajaran Islam itu ada yang membuat, fasik itu artinya adalah tidak taat. Tapi ketidaktaatan itu bisa ada yang keluar sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, ada juga yang tidak sampai
mengeluarkan seseorang daripada Islam. Makanya di dalam Al-Quran iblis itu dikatakan fasik juga Pak. Tapi iblis adalah fasiknya keluar dari Islam. Namun ada juga fasik yang tidak keluar dari Islam. Tapi kalau untuk istilah murtad, kafir dan syirik konotasinya biasanya keluar dari Islam. Jadi kalau kita misalnya khawatir untuk menisbatkan suatu ucapan, jangan langsung kalimat syirik kafirnya, tapi minimal menggunakan kata fasiknya. Tapi lebih baik dari itu semua Pak, kalau masih dalam ranah khilafiyah jangan menggunakan kata fasik. Ya. Saya katakan Pak, hindari 3 istilah kalau kita masih dalam wilayah khilafiyah. Pertama kafir, kedua fasik, ketiga bid'ah. 3 istilah ini nggak boleh dipakai dalam wilayah khilafiyah. Kecuali kalau sampai pada nada merendahkan. Nah itu bisa masuk kategori fasik. Ya. Kayak gitu Pak, wallahualam bishawab ya. Baik, masih ada jemaah sekalian? Cukup Pak? Gak ada lagi pertanyaan? Intinya hati-hati kita dengan lisan kita Pak, karena Nabi SAW pernah mengatakan wahal yakubun nasu illa ala hasaida alsinatim. Ya berapa banyak orang gak merasa nanti di hari kiamat dijebloskan ke dalam neraka gara-gara ucapan lisannya. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita barang siapa yang sudah menjaga 2 lubang tubuhnya maka dia telah dijamin masuk surga. Yaitu lisannya dan apalagi satu lagi. Nah, lisannya dan kemaluannya. Lisannya dan kemaluannya. Maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menikah dia telah menjaga setengah agamanya. Maka jagalah setengah yang lain. Ya, jadi menjaga setengah agama dengan menjaga syahwat fisik, syahwat kemaluannya, tapi belum tentu bisa menjaga syahwat mulutnya. Ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga semua ucapan dan lisan kita yang kita sadar ataupun tidak kita sadari dari hal-hal yang bisa membatalkan keimanan kita ataupun bisa membuat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti di hari kiamat Allah memberi hisab yang ringan kepada kita atas semua apa yang kita lakukan insyaallah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.